Globalisasi telah melahirkan ruang baru di kehidupan masyarakat dunia dengan adanya dunia maya atau internet. Sebagai teknologi informasi, hadirnya dunia maya mempermudah kegiatan komunikasi, tukaran informasi, serta interaksi lainnya antar setiap masyarakat di berbagai belahan dunia. Pola-pola baru pun muncul dalam interaksi hubungan internasional dan memperluas negara dalam mencapai kepentingan nasional mereka, sehingga interaksi yang terjadi tidak hanya pada ruang darat, udara, dan laut, tetapi juga pada dunia maya. Di dunia maya sendiri, kekuatan tidak dapat diukur secara jelas, oleh karena siapapun dan apapun yang mereka lakukan di sana sangatlah bebas tanpa batas. Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua negara superpower dunia juga merupakan negara dominan dalam cyberspace karena memiliki kapabilitas cyber power yang kompeten. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya meniadakan kemungkinan ancaman dalam cyberspace karena negara-negara tersebut masih menghadapi serangan dunia seperti dunia maya atau cyber attack yang setiap saat dapat terjadi. Berdasarkan laporan dari Akamai tahun 2014, mayoritas kegiatan cyber attack berasal dari beberapa negara, di antaranya itu Tiongkok pada tahun pertama dengan traffic 41%, Amerika Serikat 11%, menyusul untuk Indonesia 7%, Taiwan dan Brazil 3%, Rusia 2,9%, kemudian India 2,6%. Pada Akamai tahun 2014 ini. Tidak cukup dengan menguasai perekonomian serta teknologi dunia, baik Amerika Serikat ataupun Tiongkok juga ingin unggul dalam cyberspace. Mereka pun berlomba-lomba dalam pengembangan IT-nya. Tentunya hal tersebut menimbulkan ancaman baru pada aspek keamanan. Salah satunya aksi spionase cyber. Setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari dua negara tersebut pasti akan memicu ancaman bagi masing-masing negara, baik itu Amerika Serikat ataupun Tiongkok. Cyber terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, yaitu kasus espionase Tiongkok terhadap industri militer Amerika Serikat pada proyek pesawat F-35 Joint Strike Fighter atau JSF. Cyber espionase tersebut dilakukan Tiongkok dengan tujuan antara lain yaitu untuk menyaingi kekuatan Amerika Serikat dalam pasar senjata global, untuk menciptakan alutsista dengan kapabilitas yang sebanding dengan milik Amerika Serikat, membuat tentara pembebasan rakyat Tiongkok lebih kompeten pada tugas mereka dengan menyertakan unsur teknologi pada persenjataan pertahanan mereka, dan tentunya untuk mempercanggih persenjataan pasukan militer Tiongkok seperti di darat, udara, maupun laut. Penyerangan yang dilakukan Tiongkok terhadap militer Amerika Serikat ini dilakukan dengan cara phishing atau pengelakuan. Dalam kasus Tiongkok bekerjasama dengan seorang pengusaha asal negaranya yang berdomisili di Vancouver, Kanada. Bersama dua perwira militer Tiongkok, Su Bin mengirimkan sebuah email sebagai bentuk phishing kepada pejabat kontraktor dan staf dari kantor pertahanan Amerika Serikat. Kemudian mereka memasukkan malware ke dalam email tersebut yang menuntut para pejabat dan staf untuk membuka aksesnya. Lalu mereka mengambil data-data serta informasi terkait proyek pesawat F-35 JSF. Bagian-bagian yang tercuri diantaranya yaitu sistem radar, elektrooptik, dan nozzle mesin. Mengetahui tindakan kejahatan Tiongkok, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Mereka menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok berupa sanksi ekonomi, yaitu pembukuan aset dan transaksi finansial. Serangan lain yang sempat menggegerkan dunia akibat dari perbuatan Tiongkok adalah Titan Rain pada tahun 2003 sampai 2006. Titan Rain merupakan serangan berkode Tiongkok kepada jaringan informasi Amerika Serikat dengan target NASA, sistem militer, dan juga Bank Dunia. Serangan tersebut juga menyebar luas hingga menyerang jaringan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Titan Rain menjadi serangan paling sukses di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pasalnya, seorang hacker dari Tiongkok berhasil mengakses sistem senjata, pesawat tempur, dan kapal Amerika Serikat untuk pertahanan misil di Eropa dan Asia. Pejabat Amerika Serikat telah memastikan bahwa yang bertanggung jawab atas aksi peretasan tersebut adalah Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Dari kasus-kasus penyerangan terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok mengidentifikasikan bahwa kemampuan Tiongkok atas penguasaan teknologi cyber semakin meningkat dan kuat. Terbukti karena Tiongkok berhasil menyerang jaringan-jaringan penting
seperti pertahanan militer dan korporasi milik pemerintah Amerika Serikat. Perang cyber ini menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat karena keamanan nasional mereka menjadi targetnya. Informasi penting yang dicuri oleh Tiongkok secara tidak sah dapat disalahgunakan yang berakibat merugikan Amerika Serikat. Meskipun telah berkali-kali didakwa oleh Amerika Serikat, pemerintah Tiongkok berani menyangkal dan bersikeras bahwa serangan peretasan yang terjadi adalah transnasional, bukan berarti hanya karena sebuah komputer mengakses komputer lain. Pada akhirnya, perangan cyber antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini berpeluang menciptakan perang dingin antara kedua pemerintah dengan dampak yang dapat meluas secara global.